Hai semuanya, aku Adela dan selamat datang di Bercerita. Di cerita kali ini aku ingin membahas kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Prancis pada abad ke-20. Kasus pembunuhan ini memberikan pengaruh yang cukup besar dan juga signifikan kepada Prancis kala itu. Banyak yang beranggapan bahwa kasus ini adalah bukti nyata tertindasnya kaum kelas bawah kepada kelas atas yang terjadi di Prancis kala itu, dan juga menjadi simbol pemberontakan kaum buruh kepada kaum elit yang selalu bertindak semena-mena di Prancis kala itu. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh dua orang bersaudara, kakak beradik, yang bekerja sebagai pelayan atau asisten rumah tangga yang membunuh majikannya sendiri secara brutal pada tahun 1933. Ini dia kasus Papin Sister. Selamat mendengarkan. Christine Papin dan Lea Papin, atau yang kita sebut dengan Papin Sister, kedua orang bersaudara ini lahir dari pasangan Gustave Papin dan Clemence Dare yang menikah pada tahun 1901 di kota Le Mans. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya ada penyebutan nama, kota, atau yang lainnya yang mungkin kurang tepat atau salah. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih koreksinya di kolom komentar ya. Dari awal pernikahan kedua pasangan ini sebenarnya sudah punya banyak konflik dan punya banyak rumor. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Clemence ini sudah berselingkuh dengan banyak pria. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan bahwa Clemence ini sudah berselingkuh dengan majikannya sendiri. Tapi mungkin karena Gustave yang sudah cinta dan sudah menaruh pilihannya kepada Clemence, akhirnya Gustave tetap menikahi Clemence. Dari pernikahan itu lahirlah Emilia pada tahun 1902 yang menjadi putri pertama mereka sekaligus kakak tertua dari Papin Sister. Seperti yang tadi sempat aku sampaikan, kalau dari awal pernikahan Gustave dan Clemence ini sudah punya banyak konflik dan rumor, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Emilia ini adalah bukan anak dari Gustave, melainkan anak dari pria lain. Karena sebenarnya ketika Clemence ini dinikahi oleh Gustave, Clemence ini sudah hamil duluan. Barulah setelah 5 bulan pernikahan mereka, Emilia lahir. 2 tahun setelah Emilia lahir, Gustave berencana ingin pindah ke kota lain dan membawa istri juga anaknya. Selain karena memang Gustave sudah mendapatkan pekerjaan di kota lain, dia juga ingin menghindari banyaknya masalah-masalah dan rumor-rumor mereka di kota Le Mans. Tapi rencana ini ditolak dengan keras oleh Clemence. Clemence tidak ingin pindah dari kota Le Mans, karena katanya dia lebih baik bunuh diri daripada pindah dari kota Le Mans. Semakin berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga keluarga ini semakin tidak harmonis. Ditambah lagi, Gustave memiliki kecanduan yang buruk terhadap alkohol dan juga semakin tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada anak mereka. Pada tahun 1912, saat Emilia sekitaran usia 10 tahun, ibunya mengirimnya ke panti asuhan Katolik Bonpester yang terkenal sangat disiplin dan juga keras, agar Emilia bisa dididik dengan disiplin dan juga keras di sana. Ibunya memasukkan Emilia ke panti asuhan itu karena katanya Gustave ini sudah memperkosa Emilia dan entah bagaimana juga Clemence ini percaya bahwa Emilia ini sendiri juga sudah merayu ayahnya itu. Dan di panti asuhan ini, Emilia dididik menjadi biarawati yang akhirnya juga membuat Emilia mengambil keputusan untuk menjadi biarawati, menghabiskan sisa hidupnya di sana sekaligus memutus hubungannya dengan keluarga. Mungkin karena sudah banyak konflik, masalah di keluarganya, jadi dia ingin memutuskan hubungannya dengan keluarga. Di tengah keadaan keluarga mereka yang semakin tidak harmonis, Clemence justru kembali hamil dan melahirkan seorang putri di tanggal 8 Maret 1905. Anak kedua mereka ini diberi nama Christine Papin. Setelah Christine lahir, Clemence merasa dia tidak bisa merawat anaknya itu. Akhirnya, Clemence membawa Christine kecil untuk diasuh di rumah saudara perempuannya Gustave, di rumah bibinya Christine, untuk bisa dirawat dan diasuh di sana. Dan di sana, Christine tinggal bersama bibinya itu selama 7 tahun.
Sebenarnya selama 7 tahun kehidupan Christine di rumah bibinya itu adalah kehidupan yang bahagia buat Christine. Sampai akhirnya Christine kecil punya keinginan untuk menjadi biarawati seperti kakaknya. Tapi keinginan Christine ini ditolak dengan keras oleh Clemens. Clemens tidak ingin Christine mengikuti jejak kakaknya untuk menjadi biarawati. Clemens ingin Christine bisa dididik untuk bisa menjadi seorang pekerja. Dan akhirnya memang Christine tetap dimasukkan ke panti asuhan, tapi panti asuhan yang berbeda dari kakaknya. Di panti asuhan inilah Christine dididik menjadi seorang pekerja. Dia dididik untuk bisa bekerja pekerjaan rumah tangga. Di panti asuhan itu, Christine dikenal sebagai anak yang pekerja keras, anak yang pandai memasak, tapi di satu sisi dia juga punya watak yang keras, suka melawan dan juga tidak patuh. Pada tahun 1911, Clemens kembali melahirkan seorang anak perempuan, tepatnya pada tanggal 15 September, yang mereka beri nama Lea Papin. Sama seperti kakaknya, Christine, Lea juga akhirnya diberikan untuk diasuh dan dirawat kepada saudara laki-laki dari Clemens, pamannya, karena Clemens merasa dia tidak bisa merawat Lea dengan baik. Akhirnya Lea tinggal bersama pamannya itu sampai akhirnya pamannya meninggal. Dan setelah pamannya meninggal, Lea juga akhirnya dimasukkan ke panti asuhan yang sama dengan Christine supaya bisa dididik menjadi seorang pekerja dan bukan menjadi seorang biarawati. Dan akhirnya di panti asuhan itu, Christine dan Lea bertemu. Mereka sama-sama tahu kalau mereka ini adalah bersaudara. Mereka adalah kakak adik. Walaupun perbedaan usia mereka 7 tahun dan belum pernah bertemu sebelumnya, tapi ikatan antara keduanya cukup kuat. Banyak yang melihat bahwa mereka ini sebenarnya jarang berkomunikasi, jarang berbicara satu sama lain. Tapi mereka seperti bisa bicara antar batin, seperti telepati, yang membuat mereka bisa saling mengerti satu sama lain tanpa harus berbicara. Christine yang dikenal sebagai anak yang pekerja keras, pandai memasak, tapi juga dominan, keras kepala, suka melawan dan tidak patuh. Tapi di satu sisi, Lea dikenal sebagai anak yang pendiam, pemalu, tertutup, tapi memiliki kecerdasan di bawah kakaknya. Sementara itu, orang tua mereka, Gustav dan Clemens, bercerai pada Mei 1913. Setelah beberapa tahun mereka tinggal di panti asuhan, Lea dan Christine akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, sebagai pelayan. Sebenarnya mereka sempat beberapa kali pindah-pindah tempat pekerjaan. Dan selama itu juga, Lea dan Christine ini sama sekali tidak terpisahkan. Mereka menolak untuk bekerja masing-masing. Mereka hanya ingin bekerja di tempat yang sama. Selama bertahun-tahun mereka bekerja menjadi asisten rumah tangga, menjadi pelayan dengan upah yang minim, hingga akhirnya pada tahun 1926 mereka berdua mendapatkan pekerjaan di rumah mewah milik keluarga Lenselin. Rumah mewah ini dimiliki oleh Tuan René Lenselin, seorang pensiunan pengacara ternama di kota Le Mans. Dia tinggal bersama seorang istrinya, Leonie, dan juga seorang anak perempuan bernama Genevieve yang sudah dewasa. Dia sebenarnya juga memiliki seorang anak perempuan lainnya, tapi tinggal terpisah dengan mereka karena anak perempuannya itu tinggal bersama suaminya. Di sana, Papin bersaudara akhirnya mendapatkan pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap, walaupun mereka harus bekerja selama 14 jam sehari dan hanya mendapatkan setengah hari libur di hari Minggu. Tapi walaupun begitu, mereka selalu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka bekerja dengan baik dan mereka juga rajin pergi ke gereja setiap hari Minggu. Di satu sisi sebenarnya keluarga Lenselin ini dan juga lingkungan tempat mereka bekerja mendapati sikap ganjil dari Papin bersaudara ini. Mereka melihat Papin bersaudara ini sangat tertutup, jarang bersosialisasi, dan hanya menghabiskan waktu berdua aja di kamar mereka. Mereka juga jarang sekali terlihat berbicara, bahkan mengeluarkan 1 atau 2 kata kepada majikannya itu juga jarang sekali. Hal itu membuat banyak orang beranggapan bahwa ada hubungan yang tidak biasa antara keduanya, hubungan dan ketertarikan yang berbeda secara seksual. Meskipun sikap mereka seperti itu, Tuan René sendiri tidak mempermasalahkan sikap ganjil dari Papin bersaudara, karena katanya yang penting mereka melakukan pekerjaan mereka dengan beres. Di rumah itu, Leonilah sebagai nyonya di rumah itu yang lebih banyak memberikan pekerjaan sehari-hari. Baik melalui perintah secara langsung, lisan, atau juga melalui perintah dengan tulisan.
Sebagai nyonya di rumah itu, Leonie sangat cerewet dengan pekerjaan Papin bersaudara. Dia akan mengecek semua hasil pekerjaan Papin bersaudara ini dengan detail. Bahkan hanya untuk mengecek debu yang ada di perabotan rumah mereka, dia akan menggunakan sarung tangan dan memastikan masih ada debu atau tidak yang tertempel di perabotan rumah mereka. Nyonya Leonie juga tidak segan memberikan kritikan yang pedas, komentar-komentar yang menyakitkan hati kepada Christine kalau hasil masakan Christine ini sudah tidak enak lagi, sudah tidak hangat lagi. Bahkan sampai ke penampilan Lea dan Christine pun, Nyonya Leonie memberikan komentar. Setelah beberapa tahun mereka bekerja di rumah keluarga Lancelin, Nyonya Leonie mengalami depresi yang parah. Dan Papin bersaudara ini menjadi tempat pelampiasan Nyonya Leonie melampiaskan emosinya yang tidak terkontrol. Bukan lagi hanya omongan-omongan kasar secara verbal, tapi juga sudah mulai perlakuan kasar secara fisik. Dari situ mereka mulai sering dipukul, ditendang, atau dilempar barang-barang oleh Nyonya Leonie, dan dari sini keadaan rumah itu semakin kacau. Kita akan masuk ke kronologi pembunuhan yang dilakukan Papin bersaudara ini kepada Nyonya Leonie dan Genevieve. Kondisi Nyonya Leonie yang semakin depresi dan menjadikan Papin bersaudara ini sebagai tempat pelampiasannya, semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan seringkali juga dia mengeluarkan kata-kata yang menyinggung dan menyakitkan hati Papin bersaudara ini. Sampai akhirnya, suatu hari di hari Kamis tanggal 2 Februari 1933, itu adalah tahun ke-6 Papin bersaudara bekerja di rumah keluarga Lancelin. Pada malam harinya, sebenarnya keluarga Lancelin ini memiliki rencana untuk pergi makan malam di rumah kerabatnya. Dan pada sore harinya, sekitar pukul 5.30, saat Nyonya Leonie dan Genevieve baru saja pulang berbelanja, mereka masuk ke dalam rumah dan mendapati rumah dalam keadaan gelap gulita, listrik padam. Dan ketika Nyonya Leonie bertanya kepada Christine kenapa listrik padam, Christine menjawab bahwa sudah terjadi konslet listrik. Karena tadi Lea sempat mencoba menyetrika dan setrikanya tuh meledak. Tapi alasan Christine ini tidak diterima oleh Nyonya Leonie yang membuat Nyonya Leonie menjadi marah-marah dan membentak-bentak Christine. Tapi berbeda dengan sebelumnya, Christine yang sebelumnya hanya diam aja kalau dimarah-marahi, dibentak-bentak oleh Nyonya Leonie, tapi malam itu, Christine yang mungkin sudah kehabisan kesabarannya, akhirnya melawan Nyonya Leonie. Terjadilah cekcok di antara keduanya. Bahkan bukan cuma cekcok, mereka juga sudah mulai adu fisik. Christine memukul Nyonya Leonie, bahkan dengan pot yang terbuat dari timah besi yang di dekat tangga, yang akhirnya membuat Nyonya Leonie ini tersungkur. Genevieve yang baru datang dan mencoba melindungi ibunya, dia mencoba memukul Christine, tapi dengan sigap, Christine ini melawan balik Genevieve, yang kemudian Genevieve dicongkel bola matanya oleh Christine dengan kedua jarinya. Lea yang baru saja datang dari lantai atas, terdiam sebentar melihat apa yang dilakukan oleh Christine. Lalu kemudian, Lea juga mengikuti apa yang dilakukan Christine, yaitu mencongkel bola mata Nyonya Leonie dengan kedua jarinya. Sementara itu, Christine pergi ke dapur untuk mengambil palu dan juga pisau. Dengan palu itu, Lea dan Christine terus saja memukul-mukul tubuh Nyonya Leonie dan Genevieve. Mereka juga menikam-nikam Nyonya Leonie dan Genevieve dengan pisau, sampai akhirnya mereka tewas. Setelah Nyonya Leonie dan Genevieve ini tewas, Papin bersaudara masih saja belum berhenti. Mereka masih terus memukul-mukul tubuh Nyonya Leonie dan Genevieve dan menikam-nikam tubuh mereka hingga benar-benar hancur dan sulit dikenali. Setelah Papin bersaudara ini puas melampiaskan amarah dan juga dendam mereka tidak kabur. Mereka lalu membersihkan tubuh mereka dan masuk ke kamar mereka dan mengunci pintunya. Beberapa jam kemudian, saat malam hari, Tuan Rene pulang. Ketika dia pulang, dia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Dia berpikir bahwa istrinya dan anaknya sudah pergi ke rumah kerabat mereka untuk makan malam, sesuai dengan rencana sebelumnya. Tapi ketika Tuan Rene ini sampai ke rumah kerabatnya itu dan mendapati bahwa istri juga anaknya tidak ada di sana, akhirnya Tuan Rene kembali pulang ke rumah untuk memastikan keberadaan istri dan juga anaknya.
Ketika dia sampai kembali ke rumah, dia mendapati pagar rumah itu dalam keadaan terkunci dari dalam, dan rumah dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala, kecuali dari kamarnya Papin bersaudara yang terlihat dari jendela. Karena dia merasa ada yang tidak beres, dia lalu mencoba menghubungi dan memanggil polisi. Dan dengan bantuan polisi, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ada jasad Nyonya Leoni dan Genevieve yang sudah terkapar di lantai dalam keadaan yang hancur. Darah berserakan di mana-mana sampai ke dinding-dinding rumah. Mereka mendapati jasad itu dalam keadaan yang mengenaskan, hancur dan sulit sekali dikenali. Mereka juga mendapati gigi-gigi berserakan di sekitaran jasad itu. Mereka juga menemukan ada pisau yang tergeletak di dekat jasad itu yang masih berlumuran darah. Di dekat tangga, mereka menemukan satu bola mata, dan satu bola mata lagi ditemukan di bawah tubuh Genevieve. Sementara itu, bola mata Nyonya Leoni ditemukan di dalam lipatan syal yang ada di leher Nyonya Leoni. Akhirnya Tuan Rena dan polisi menggeledah seluruh isi rumah. Mereka awalnya khawatir, berpikir bahwa Papin bersaudara ini bernasib sama dengan Nyonya Leoni dan Genevieve. Tapi begitu mereka sampai ke lantai 2, di depan kamarnya Papin bersaudara, mereka mendapati kamar itu dalam keadaan terkunci dari dalam. Karena mereka kesulitan untuk membuka kunci itu, mereka mencoba mengetuk dan menggedor tapi tidak ada jawaban. Akhirnya mereka memanggil tukang kunci. Setelah tukang kunci datang dan berhasil membuka pintu, dan ketika mereka masuk ke dalam kamar Papin bersaudara, mereka mendapati Papin bersaudara ini dalam keadaan baik-baik aja. Di atas tempat tidur mereka dalam keadaan tanpa busana sama sekali. Di samping tempat tidur juga mereka mendapati ada sebuah palu yang masih berlumuran darah dan ada helaian-helaian rambut yang menempel di atas palu itu. Kedua kakak beradik ini terlihat tenang, terlihat santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika mereka ditanyai oleh polisi, mereka tidak mengelak dan mengakui perbuatan mereka. Tapi tanpa ekspresi wajah yang merasa menyesal atau merasa bersalah sama sekali. Setelah mereka mengakui perbuatan mereka, akhirnya polisi mengamankan mereka beserta barang-barang bukti seperti palu, pisau, dan benda-benda lainnya. Akhirnya, Christine dan Lea ditempatkan di penjara yang terpisah. Penempatan penjara yang terpisah ini justru membuat Christine semakin tertekan, karena dia tidak bisa melihat adiknya. Semakin hari, Christine semakin tertekan, hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Lea. Saat dia berhasil bertemu dengan Lea, mungkin karena sangat senang, Christine langsung melompat ke arah Lea, memeluk Lea dan membuka bajunya Lea. Apa yang dilakukan Christine itu semakin memperkuat dugaan orang-orang bahwa adanya hubungan yang tidak biasa antara kedua bersaudara ini. Hubungan intim secara seksual dan sedarah. Tapi di satu sisi sebenarnya ada juga yang beranggapan bahwa hubungan itu hanya ikatan emosi dan batin antar saudara yang cukup kuat. Masih di tahun yang sama, di tahun 1933, beberapa bulan setelah mereka di penjara, Christine semakin tidak bisa dikontrol dan kehilangan kewarasannya. Bahkan beberapa kali Christine kedapatan berusaha ingin mencongkel bola matanya sendiri seperti apa yang dia lakukan kepada Genevieve dan Nyonya Leoni. Akhirnya polisi berusaha untuk mencegah apa yang dilakukan oleh Christine dengan memasang Christine jaket yang tebal dan juga ketat supaya Christine kesulitan bergerak dan tidak bisa berusaha lagi untuk mencongkel bola matanya. Saat di hari persidangan, ini mengundang banyak sekali perhatian masyarakat Prancis kala itu, termasuk kaum-kaum intelektual. Banyak yang berpendapat bahwa kasus ini adalah bentuk pemberontakan karena perbedaan yang cukup mencolok antara kaum buruh atau kaum pelayan kepada majikannya yang selalu bertindak semena-mena. Pengadilan juga menunjuk 3 orang dokter untuk melakukan evaluasi secara psikologis untuk memastikan keadaan Papin bersaudara ini dalam kondisi waras.
Dan ketiga dokter ini menyimpulkan bahwa kedua kakak beradik ini tidak memiliki gangguan mental dan dianggap waras. Mereka juga percaya bahwa hubungan antara keduanya yang begitu intim ini hanya didasari ikatan keluarga yang dekat. Kasih sayang dari Christine kepada Lea murni ikatan batin antara kakak ke adiknya, bukan adanya hubungan sejenis dan sedarah. Dalam persidangan ini pun, Papin bersaudara tidak mengelak dan mengakui perbuatan mereka. Christine mengaku dia tidak memiliki dasar apapun untuk melakukan pembunuhan kepada Nyonya Leonie dan Genevieve pada saat itu. Dia hanya memiliki sebuah dorongan untuk mencongkel bola mata mereka. Sementara Lea tidak memberikan keterangan apa-apa dan hanya diam. Pengadilan hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk memutuskan hasil persidangan hari itu. Pengadilan memutuskan bahwa Christine adalah dalang dari kasus pembunuhan ini, dan dia dijatuhi hukuman mati. Sementara Lea hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun karena dia dianggap di bawah pengaruh sang kakak. Christine yang awalnya diberi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya, terakhir mendapatkan perubahan hukuman menjadi hukuman seumur hidup penjara. Dan masih belum diketahui apa penyebab Christine mendapatkan perubahan hukuman. Aku juga masih belum ketemu nih sumber yang mengatakan bahwa apa alasan dari perubahan hukuman kepada Christine. Hukuman seumur hidup di penjara membuat Christine semakin tertekan, semakin depresi, ditambah lagi dia tidak bisa bertemu dengan adiknya, Lea. Dia semakin depresi, dia sering berhalusinasi dan bahkan gangguan jiwa. Karena keadaan ini, Christine sempat dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk diberikan penanganan. Semakin hari, kondisinya semakin parah. Dia menolak untuk makan hingga dia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal 4 tahun setelahnya pada tanggal 18 Mei tahun 1937. Sementara Lea, yang awalnya dia mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun, akhirnya hanya dihukum 8 tahun penjara. Karena dia berkelakuan baik selama di penjara, yang akhirnya dia bebas pada tahun 1941. Ia kemudian tinggal bersama ibunya dan mengasingkan diri. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa setelah bebas, Lea ini sempat bekerja menjadi pelayan di sebuah hotel di kota Nantes dengan identitas palsu. Ada yang menyebutkan bahwa Lea ini meninggal tahun 1982. Tapi, ada seorang produser film asal Prancis bernama Claudie Ventura. Ia mengklaim bahwa dia bertemu dengan Lea di tahun 2000 di salah satu pusat perawatan di Prancis, saat dia ingin membuat film berdasarkan cerita Papin bersaudara ini. Wanita yang dia klaim sebagai Lea itu menderita stroke dan tidak dapat berbicara, dan wanita itu pun meninggal pada tahun 2001. Walaupun Papin bersaudara ini mengakui perbuatan mereka dan dianggap waras saat persidangan, sebenarnya masih banyak lagi perdebatan yang mendebatkan bahwa Papin bersaudara ini sebenarnya memiliki kondisi mental yang tidak baik-baik aja. Mereka beranggapan Papin bersaudara ini mengidap paranoid bersama yang diyakini ini bisa terjadi ke beberapa orang yang terisolasi dari dunia luar yang akhirnya menyebabkan paronia. Masih banyak lagi perdebatan mengenai kasus ini pada kala itu. Sebagian orang menganggap bahwa ini adalah bentuk pemberontakan dan eksploitasi buruh yang tertindas. Kisah dan kasus Papin bersaudara ini menginspirasi banyak karya seni, buku-buku, film-film, dan teater, dan dianggap juga menjadi salah satu kisah pembunuhan paling brutal di Prancis pada abad ke-20. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika ada koreksi atau informasi tambahan lainnya mengenai cerita ini, bisa tuliskan di komentar ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau kesalahan penyampaian lainnya. Dan sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.